diulang lagi yang tadi dipelajari. Sorry banget. Oke. Kak Arifi tadi melanjutkan karakter Tashi gitu ya? Oh, Tanis, oke. Tanis, ya. Jadi di film Hong Sweet Home ini aku berperan sebagai Tanis. Jadi kalau cerita sebenarnya seluruh dari cerita ini tentang Kaluna. Dan memang aku adalah sahabat dari Kaluna, di mana kita sahabat dari SMA sampai kerja di kantor bareng. Dan untuk karakter Tanis sendiri sebenarnya tidak begitu jauh beda sama aku. Jadi kayak seorang ibu yang sudah punya anak, yang memang tetap punya mimpi berkarir, tetap merasa bahwa perempuan tuh punya value, dan itu yang sering banget menjadi penyemangat untuk sahabatnya gitu. Pasti comeback setelah sekian lama 15 tahun ya? Iya. Ya, gimana rasanya atmosfer di tengah lokasi syuting? Oke, yang pasti sih kalau ngerasa 12 tahun sih kayak mulai dari awal lagi ya. Maksudnya itu ngerasa kayak syuting lagi dari nol, udah lupa tuh gimana caranya. Misalnya kayak ngafalinnya, terus kalau aku lebih deg-degan sama situasinya karena memang kan kalau syuting tuh banyak banget orang tuh di sekelilingnya gitu ya. Banyak kamera, banyak tim gitu kan, dan film kan lebih besar lagi dari sinetron gitu ya. Persiapannya juga ya deg-degan banget, pasti banyak nggak pede rasanya, tapi alhamdulillahnya sutradaranya Kak Sabrina bener-bener sangatlah bener-bener suportif banget dan juga talkatif banget. Jadi aku kayak, Kak, ini aku peran Tanis maunya yang kayak gimana, karena memang di dalam buku Hong Sweet Home sendiri tuh nggak ada tuh yang sebenarnya perempuannya berhijab tuh nggak. Tanis dalam buku tuh tidak digambarkan berhijab, lalu maunya kayak apa, gesturnya kayak apa, itu bisa aku ngobrolin sama Kak Sabrina. Dan pertimbangannya apa? Oke, ini setelah 15 tahun, oke, ambil pekerjaan. Oke, jadi kalau pertimbangan sebenarnya tuh memang aku fokus mau sama anak-anak dulu. Pasti yang lain juga teman-teman media tahu aku dari kemarin tuh kayak anak dulu, selalu nomor satu anak-anak. Dan memang di 2023 kan udah punya plan nih 2024. Nah, anakku yang paling kecil masuk ke kelas 1 SD. Jadi aku kayak, wah, anakku udah SD nih, dan SD kan sekarang pulangnya udah mulai siang sore. Kayaknya aku udah mulai nih bisa kembali untuk bisa mewujudkan lagi lah mimpi-mimpi, rasa rindu aku sama acting. Dan memang film itu kan persiapannya berbeda, dan alhamdulillahnya ya nggak cuma punya plan ataupun doa, tapi juga terwujud sama Allah bahwa tiba-tiba di awal tahun aku ditawarin film Hong Sweet Home ini. Pas mulai sendiri izin nggak sih sama anak gitu mau balik comeback kerja? Izin, karena sebenarnya tahun lalu kan aku sempat syuting sinetron tuh Anugerah Terindah, dan memang itu anak-anak protes karena kalau sinetron kan setiap hari, terus udah gitu pada saat itu syutingnya mulai jam 6 pagi, jadi kayak mama kerja terus gitu. Dan kalau yang ini aku bisa ngobrol kayak, ini kerja mama cuman sebentar, cuman itu 12 hari, dan memang nanti aku jelasin lagi, nanti abis ini kita bisa lebih santai, mama bisa ngurus kalian, habis itu ada promo ya, kayak gitu. Dan memang alhamdulillahnya mereka dari kecil udah tahu sih mamanya kerjanya apa, karena sering dibawa. Kemarin juga sempet sih beberapa kali aku bawa syuting, tapi cuman lihat sebentar, karena memang aku nggak pernah mau anak-anak stay lama di lokasi syuting, mungkin karena aku menjaga bahasa-bahasanya mereka lah, karena maksudnya dia di lokasi syuting pasti orang dewasa kan ngobrol santai, cuma kalau anak-anak aku lebih pengen mereka menikmati pertemanan seusianya mereka aja. Ini kan anak-anak udah mulai bisa protes dan kritis gitu ya. Artinya kedepannya akan mengambil job acting atau syuting tuh ya selektif gitu Kak. Maksudnya yang nggak tiap hari dan nggak pulang sampai tengah malam gitu. Kalau aku sih mikirnya memang karena sekarang mereka juga sudah punya kegiatan dan memang mereka juga udah lebih bisa diajak ngobrol, aku malah lebih tenang sebenarnya. Jadi kayak misalnya ini abis promo ini mama ada tour beberapa kota, oh gitu, oke. Tapi nanti pas mama libur kita pergi ya. Nah itu sebuah komitmen dan janji sih. Jadinya akhirnya aku juga harus kayak, ternyata komitmen tuh bukan cuma di kerjaan ini aja, tapi komitmen juga nih sama anak-anak untuk konsekuensi dari aku boleh kembali ke karir, tapi juga harus nyenengin mereka, punya waktu buat mereka ya. Akhirnya jadi lebih banyak waktu yang harus di-manage lagi sih gitu. Punya treatment khusus nggak sih Kak dalam ngafalin skrip gitu? Apakah dengan lagu Kak atau dengan hal lainnya? Enggak sih, kalau ngafalin mungkin memang dari dulu kali ya, kan aku udah mulai syuting tuh dari 2006. Memang aku cepat menghafal, tapi juga sengaja aku cepat lupain juga. Jadi kalau kayak skenario itu memang bukan sesuatu yang aku hafal, tapi pada saat aku mau kerjain, aku baca sebentar, mungkin bukan membaca dan dihafal, tapi dimengerti gitu. Dan aku rasa, dan aku selama ini kalau misalnya baca skenario, nggak cuman ngafalin scene aku aja atau dialog aku, tapi juga dialog lawan main. Jadi supaya kalau emang mereka tiba-tiba ada yang lupa, aku tahu nih mau lanjutnya kemana. Nanti Iman kan sudah fokus di bisnis segala macam, terus sempat nyanyi juga sama band, terus sekarang di film sendiri. Ya. Tahun ini emang fokusnya seperti apa sih, apa untuk acting film itu seperti apa? Ini sebenarnya kan kayak aku bilang, film tuh nggak sesuatu yang ini hadiah dari Tuhan gitu ya, penuh syukur. Aku nggak pernah punya planning atau mencari gitu film ini. Jadi kalau yang emang masih stick jalan, sih sebenarnya bisa jalan terus. Kalau misalnya nyanyi, memang justru itu kan dakwah lewat lagu yang memang akan berjalan. Jadi ini selesai film pun aku juga memang udah persiapan buat rilis lagu baru. Aku juga mau launching buku ya. Emang intinya sebenarnya nggak bisa
nggak bisa diem sih, pengen aja berkegiatan, pengen berkreativitas terus gitu. Jadi entah itu mau film, buku ataupun lagu ya bakal tetap dijalani. Oke. Sip. Aman? Oke. Oke, Thank you. Nanti foto